Impact Family, impacting the world through healthy family. Shalom saudara-saudara, selamat berjumpa dalam Impact Family. Saya senang dapat menjumpai sahabat Impact Family dalam keadaan apa saja. Saudara yang setia merenungkan firman Tuhan, saudara diberkati ya. Hari ini kita berbicara soal iman itu intim. Saya ambil judulnya sama dengan yang ada di bukunya Andar Ismail ya. Judulnya saya ambil, ya idenya saya ambil juga dari situ, tulisan dia. Iman itu intim. Bagaimana intimnya saudara? Begini ya, kalau saya memberi contoh, kita itu beriman kepada Tuhan, segala sesuatu kita sampaikan, tetapi ada orang yang menemui kesulitan-kesulitan dalam hidup. Dan kesulitan demi kesulitan datang lagi. Nanti entahlah, satu kesulitan belum selesai ada yang lain, satu belum selesai ada yang lain. Tetapi memang kesulitan itu menggembleng kita supaya kita menjadi tekun dan kita menjadi bertumbuh. Karena kita berpengalaman, kita mengerti. Nah, namun kadang-kadang saudara ada orang lalu tanya, di mana Tuhan pada waktu saya begini kok tidak kelihatan? Ya, justru harusnya kita bertanya bagaimana hubungan kita dengan Tuhan. Kalau hubungan kita dengan Tuhan intim, maksudnya itu dekat sekali. Kadang-kadang tidak keluar kata-kata. Ya, harus bilang apa? Saya sudah rasanya kok berdoa terus-terus begini, tetapi saya tidak menemukan jawabannya. Memang kita tidak tahu apa jawaban Tuhan. Namun saudara, kita tetap dekat, sama seperti anak pada waktu dia dalam kesulitan. Ya, kalau orang tuanya datang memeluk dia di dalam pelukan ibu atau bapaknya itu, anak itu merasa tenang. Mungkin dia tidak bisa mengucapkan semua masalahnya, baru dipeluk saja sudah merasa tenang. Saudara, demikian kalau kita juga datang kepada Tuhan, kadang-kadang kita tidak tahu, aduh mau berdoa apa lagi. Ya, di dalam Roma 8 ayat 26 dikatakan demikian. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Jadi Roh sendiri. Kalau kita hubungan dekat dengan Tuhan, kita ada di dalam Roh Tuhan, dalam keadaan pergumulan yang berat itu saudara, kita hanya sampaikan kepada Tuhan. Dan kita datang ke pelukan Tuhan. Supaya Tuhan memeluk kita, kita merasa damai sejahtera, percaya penuh Tuhan, terserah. Ya, kalau sudah begitu kita serahkan. Kiranya doa kita itu yang penting dekat. Ya, cabang-cabang, ranting-ranting itu harus tetap melekat pada pokoknya. Ya, pokok anggur. Tuhan adalah pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya, harus tetap melekat. Dengan demikian kita akan berbuah. Jadi kita tahu, kita dapat hasilnya ya. Nah, saudara-saudara, di dalam hidup beriman, kedekatan kita dengan Tuhan itu kita harus memang banyak berdoa ya. Kita doa sendiri, kita doa bersama-sama di jam doa di gereja. Namun pada waktu kita kadang-kadang bertemu dengan teman hanya berdua, kita bisa berdoa. Pada waktu kita bertemu dengan sekelompok teman, kita berkunjung, menghibur orang, kita juga berdoa. Ya, itu menimbulkan keintiman di antara kita dengan sesama, tetapi keintiman kita dengan Tuhan. Jadi dalam keadaan apapun, bangun tidur, kita sudah berdoa. Menyerahkan, Tuhan Engkau adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ya, jadi kita serahkan.
penggembalaan di dalam tangan Tuhan. Ya, manusia itu bisa ada kekurangan, tetapi Tuhan sempurna, tidak ada kekurangan. Maka serahkanlah segala masalah kita, segala keluh kesah kita, keadaan kita hanya kepada Dia, karena Dia yang akan mempedulikan kita. Ya, demikian saudara-saudara, mari kita belajar hidup intim dengan Tuhan. Ya, kalau intim sama seperti anak-anak, ajarkan mereka intim dengan orang tuanya, sehingga orang tua tuh tahu hatinya, tahu maksudnya, jadi tahu kebutuhan anak-anaknya itu. Jadi tidak usah ngomong lagi, orang tua akan memenuhi keperluan mereka jikalau mereka intim dengan orang tuanya. Ya, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu bersedia untuk kami. Engkau selalu menyertai kami. Ya Tuhan, terima kasih atas janji-janji-Mu, atas Roh Kudus yang selalu mendoakan kami apa yang isi hati kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah, demikian. Sampai berjumpa pula saudara-saudara. Ciao. Impact Family, impacting the world through healthy family.